Nah, jadi setelah nonton videoku yang sebelumnya, kemudian teman-teman memutuskan, aku fix nggak mau ngambil proyek dosen, tapi mau penelitian sendiri atau penelitian mandiri aja, maka teman-teman sudah mengklik video yang tepat. Nah, di video ini aku akan jelaskan 3 tips untuk mendapatkan judul penelitian kalau teman-teman penelitian mandiri. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification, karena aku akan upload video 2 hari sekali yang video tersebut bermanfaat dan pasti teman-teman butuhin, terutama kalau sekarang teman-teman lagi di semester akhir, lagi nyari judul penelitian, atau mungkin sekarang sudah menganalisa data dan menulis laporan. Nah, 3 tipsnya tersebut apa aja sih? Nah, jadi tips yang pertama yaitu teman-teman bisa dapat judul dengan cara ikut hibah penelitian. Oh, ikut hibah? Emang udah dikasih judul gitu? Enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut hibah penelitian, emang nggak dikasih judul. Tapi kalau misalnya ikut hibah, misalnya hibah Nutrifood, atau kalau enggak hibah dari KB Pharma dan lain sebagainya. Nah, itu tuh mereka kan udah pasti punya tema tahun itu. Temanya apa? Terus udah itu di situ ada mereka juga akan ngasih scoop bidangnya apa aja. Nah, ketika sudah ada tema dan scoopnya, otomatis kan itu topiknya udah ada. Tinggal kita nyari judul, baru kita buat proposal dan diajukan ke penyedia hibahnya atau pemberi hibah penelitian tersebut. Nah, ini akan lebih mempermudah teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak ada gambaran sama sekali, jadi jurusan kita aja atau mungkin prodi kita aja yang diteliti itu bisa banyak banget. Kita lo kuliah selama 4 tahun ya. Oke, nggak 4 tahun ya. Eh, kita kuliah di kelasnya itu 3 tahun dan selama 3 tahun kan banyak banget hal yang bisa diteliti. Kalau misalnya kita ngelihat itu terlalu banyak, bingung kan? Nah, ketika kita ikut hibah, itu udah dipersempit menjadi suatu topik tertentu. Kita tinggal nyari judul yang kita minat di bidang itu, terus udah itu sesuai dengan topiknya, udah deh kita baru buat proposal. Nah, enaknya kalau misalnya kita ikut hibah, selain kita bisa dapat judul lebih cepat, kita juga bisa ngerjain proposal lebih cepat. Karena kenapa? Kan kalau misalnya hibah ada deadline-nya tuh. Otomatis kita harus apply proposal atau submit proposalnya sebelum deadline-nya tersebut. Dan otomatis artinya teman-teman sudah bikin bab 1 sampai bab 3 itu sebelum deadline-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa aku tuh orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, maka ikut hibah penelitian sebenarnya lebih membuat teman-teman bisa stick to the plan. Karena kalau nggak stick to the plan, pasti dimarahin sama pembinanya atau supervisornya. Nah, terus udah itu untuk hibah penelitian juga, itu cocok kalau misalnya teman-teman memang agak males-malesan, butuh motivasi. Karena kalau hibah, itu di awal kita udah ngajuin proposal, terus misalnya lolos nih didanai, kita dapat dana awal. Dan awal mungkin sekitar 40%-an sih. Habis itu melaksanakan penelitian, nanti ada kayak laporan progres gitu. Setelah laporan progres, baru kita dapat dana lagi, misalnya 30% lagi. Terus nanti di akhir baru kita dapat dana sisanya 30% lagi. Tapi kan selama proses itu kita harus laporan progres secara rutin gitu sampai nanti di akhir ada yang namanya laporan akhir. Nah, itu sangat membantu teman-teman untuk bisa lebih apa ya, stick to the plan, sesuai dengan jadwal, dan bisa selesai tepat waktu. Teman-temanku yang waktu S1 ngambil hibah, itu mereka pada bisa selesai tepat waktu semua. Kenapa ya? Karena penelitiannya mau nggak mau, 1 tahun harus sudah selesai. 1 tahun itu udah sama, mereka mulai dari penelitian di bulan Agustus sampai September gitu. 1 tahun itu mereka udah bisa daftar yudisium. Daftar wisuda kalau nggak salah malah. Jadi udah pasti selesai. Kalau nggak selesai ya kembalikan dananya gitu. Pokoknya ada konsekuensinya kalau kita nggak bisa selesai tepat waktu gitu. Oke, itu yang pertama. Teman-teman bisa ikut hibah penelitian. Untuk hibahnya apa? Teman-teman bisa cari. Hibah tuh banyak banget. Tinggal sesuaikan. Oh, ada hibah A, hibah B, hibah C. Temanya sesuai apa enggak. Terus teman-teman suka nggak dengan bidang itu. Gampang nggak ditelitinya dan lain sebagainya. Banyak pertimbangan lah. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu penelitian bareng-bareng sama teman-teman. Nah, ini lumayan banyak juga dilakukan di jurusanku. Jadi, kalau misalnya ngerasa penelitian sendiri itu dananya cukup banyak, terus udah itu juga butuh motivasi atau teman penelitian bareng-bareng, maka penelitian bareng-bareng ini ada sisi positifnya juga. Kenapa? Misalnya teman-teman bisa mengambil suatu penelitian dengan satu bahan yang sama, satu metode yang sama, atau mungkin satu bidang yang sama gitu. Misalnya teman-teman mau meneliti soal keripik sebagai contoh nih ya. Nah, terus misalnya teman-teman melakukannya secara berkelompok bertiga, ketika dalam proses pembuatan keripiknya cukup membuat 1 kali aja, udah 1 kali bikin kan, udah itu ada teman-teman yang bantuin nyemangatin juga kalau misalnya lagi malas kan, terus udah itu pas lagi ngerjain pembuatan keripiknya juga bareng-bareng, itu udah udah lebih hemat dana sih. Nah, terus nanti dibedain di apa sih?
biasanya itu dibedain nanti misalnya pas analisa. Misalnya kamu meneliti atau menganalisa parameter A sama B, terus temenmu meneliti parameter B sama C atau C sama D. Ya, temen yang satunya lagi parameter E sama F. Jadi biasanya kalau kayak gitu itu dosennya satu dosen pembimbing yang sama, dan biasanya pas di plotting sama dosen pembimbing A gitu ya. Terus udah itu kalian bertiga sama-sama nggak punya judul. Oh, ternyata kita satu dosen pembimbing ya. Gimana kalau kita meneliti suatu topik A yang sesuai sama keahlian dosennya. Nah, terus udah itu baru deh dengan suatu judul yang sama atau misalnya di satu bidang yang sama nanti beda di studi kasusnya. Bisa kayak gitu juga. Ini sangat membantu sih dari segi kalau misalnya teman-teman kesulitan secara finansial, karena itu akan jauh lebih mudah dibandingkan teman-teman penelitian sendiri. Karena mulai dari awal misalnya bikin produk sampai nanti menganalisa sampai nanti bikin laporan semuanya dilakukan sendiri. Nah, kalau misalnya berpenelitian bareng-bareng sama teman kayak gini akan lebih mempermudah, terutama kayak adalah teman yang ngedorong kayak gitu. Kalau misalnya penelitian bareng-bareng terus ada satu yang kayak malas-malasan, pasti didorong kan sama temennya yang lain. Itu sih keunggulannya. Tapi kelemahannya adalah kalau misalnya di kelompok tersebut ada teman yang malas, nah kita bisa sangat mudah terbawa untuk ikut malas juga. Atau misalnya ada temennya yang sibuk, yang dia itu sampai semester akhir masih ikut aktif di organisasi, masih aktif lomba, masih aktif kepanitiaan, terus udah itu skripsinya kayak gak kepegang. Nah, otomatis kalau misalnya kayak gitu, teman kelompok yang lain yang ngehandle kerjaan dia kan. Nah, itu tuh malah nambah overload pekerjaan. Nah, kalau misalnya teman-teman pas kebetulan punya teman satu tim penelitian seperti ini, itu tuh bisa diomongin baik-baik lah. Atau kalau enggak, misalnya di awal udah dijelasin sih, maksudnya kegiatan kita yang di luar dari penelitian tersebut apa, dan kalau misalnya kita udah melakukan penelitian bareng-bareng, maka otomatis di situ ada komitmen juga dong. Jangan tiba-tiba ditinggal aja terus tiba-tiba pengen menerima hasilnya. Nah, itu bisa lah dibahas dengan baik-baik di awal sebelum melakukan penelitian. Nah, untuk teman kelompok sendiri ini sebenarnya nggak mesti yang satu dosen pembimbing, bisa juga berbeda dosen pembimbing. Tapi kalau misalnya memang oke, kita sepakat mau meneliti ini sekalipun dosen pembimbingnya beda, nggak apa-apa, bisa juga seperti itu. Jadi nggak harus stick di dosen pembimbing yang sama nih baru kita bisa punya teman satu tim, nggak mesti ya. Oke, terakhir kalau misalnya memang ikut hibah juga nggak mau, terus udah itu teman buat penelitian bareng-bareng satu tim juga nggak ada yang cocok, maka yang terakhir pilihannya adalah penelitian sendiri. Nah, kalau misalnya penelitian sendiri atau penelitian mandiri ini, gimana sih tipsnya biar bisa dapat judul penelitian? Nah, teman-teman, sebenarnya akan lebih mudah kalau misalnya memulai dari awal. Temanku ada yang mulai dari semester 2 sudah mencari judul penelitian untuk skripsi nanti. Ada juga yang dari semester 3, ada yang semester 4. Yang artinya semakin lebih awal, itu akan semakin baik karena kita punya waktu lebih banyak untuk membaca literatur. Kalau aku sendiri, untuk ketika tesis, itu dari mulai sebelum mendaftar kuliah S2, aku sudah punya judul. Ya, jadi itu akan sangat membantu. Jadi kenapa aku bisa lulus paling cepat seangkatan dan aku udah punya judul penelitian bahkan sebelum ada plotting dosen pembimbing, karena aku memang sudah punya rencana dari sebelum mendaftar kuliah. Ini aku kenapa seperti itu, karena untuk menyiasati sebelumnya waktu skripsi aku nggak punya judul sama sekali, tiba-tiba sudah punya dosen pembimbing, terus udah itu baru mikir mau judul apa ya. Nah, itu tuh memperlama sih. Nah, itu yang pertama, teman-teman harus mulai lebih awal. Nah, terus udah itu setelah mulai lebih awal, apa yang harus dilakukan, literatur apa yang harus dibaca. Nah, teman-teman bisa lihat dari skripsi kakak tingkat. Nah, skripsi kakak tingkat ini kan biasanya juga ada online di repository kampusnya, atau kalau enggak juga offline di ruang baca, atau mungkin di perpustakaan. Nah, teman-teman bisa baca. Tapi kan skripsi banyak banget, udah angkatannya dari tahun-tahun, 10 tahun sebelumnya juga ada skripsinya. Nah, kita mau milih yang mana? Nah, sebelum itu teman-teman harus punya minat dulu. Misalnya, aku tertarik nih dengan bidang A. Nah, teman-teman bisa nyari penelitian atau skripsi kakak tingkat yang di bidang A aja. Jadi nggak semua skripsi harus dibaca, karena kita juga bingung kan mau ngambil skripsi yang mana nih. Gitu. Nah, misalnya teman-teman sudah ngelihat nih skripsi kakak tingkat dari, ada misalnya 3 skripsi kakak tingkat nih yang akan dijadikan acuan. Nah, terus udah itu aku harus meneliti yang mana nih? Caranya adalah dari 3 itu pastikan yang penelitian A ada kekurangannya, penelitian B ada kekurangannya, penelitian C ada kekurangannya juga. Nah, teman-teman bisa ngambil nih gap penelitian dari ketiganya ini, apa sih kekurangannya. Oh, aku mau dari penelitian A, B, C itu ada kekurangannya. Oke, aku akan meneliti untuk ngisi gapnya itu. Atau kalau enggak, misalnya penelitian yang aku suka itu yang dari penelitian A ini. Nah, teman-teman bisa lihat halaman terakhir di bab 5. Di situ biasanya kan ada saran.
Nah, saran itu biasanya adalah kekurangan dari penelitian tersebut yang belum diteliti. Yang disarankan untuk peneliti selanjutnya harusnya meneliti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di saran itu, misalnya si peneliti ini, kakak tingkat ini menyarankan untuk meneliti lebih lanjut bidang apanya gitu, atau kalau enggak terapannya. Nah, teman-teman mungkin bisa meneliti di bidang itu. Tapi ini juga balik lagi, teman-teman minat nggak untuk meneliti itu? Jangan sampai, ya ini sih yang disaranin, ini sih gap penelitiannya, jadi walaupun aku nggak suka, aku akan meneliti ini. Ya jangan kayak gitu juga. Jadi pastikan teman-teman suka dulu dan tertarik untuk meneliti bidang itu. Atau kalau misalnya penelitian kakak tingkat ini nggak ada di skripsi sebelumnya, teman-teman bisa cari di jurnal. Oke, jurnal dalam negeri juga nggak ada, bisa cari jurnal luar negeri, jurnal internasional. Ya, jadi jangan patah semangat. Karena di kakak tingkat di jurusanku nggak ada yang meneliti ini, jadi kayaknya aku nggak bisa meneliti ini, ya nggak juga. Kenapa? Karena gini, waktu aku mau membuat tesis, itu di tesis kakak tingkatku tidak pernah ada yang meneliti itu. Jangankan di tesis kakak tingkat, di jurusanku nggak ada, di kampusku nggak ada. Ya, waktu itu aku nyari di kampusku nggak ada, akhirnya aku nyari ke kampus sebelah, ada satu orang yang penelitian di bidang itu, tapi ya karena waktu itu aku untuk tesis dan penelitiannya itu lebih mendalam, sementara di kampus sebelah itu ada, tapi penelitiannya untuk skripsi, jadi nggak terlalu mendalam sama sekali. Jadi waktu itu aku nyari lagi di kampus-kampus lain dan hampir tidak ada di kampus lain. Makanya yang seperti aku bilang sebelumnya, bahwa penelitian tesisku ini termasuk salah satu penelitian pioner yang ada di Indonesia. Terus dari mana aku dapat literatur? Dari tesisku ya, mungkin cuma sekitar 5% itu literatur Indonesia, sisanya literatur dari internasional. Karena kenapa di Indonesia masih jarang banget penelitian itu. Nah, jangan putus asa dong, jangan patah semangat kalau misalnya di tesis kakak tingkat nggak ada, di kampus sebelah nggak ada, di jurnal nasional juga nggak ada. Carilah di jurnal internasional, dan disitulah aku juga baru ketemunya, di disertasi kampus-kampus luar negeri, jurnal internasional, dan rata-rata itu kampus dari negara-negara maju seperti UK sama US. Disitulah aku dapat literaturnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mencari literatur dan bingung mau judul apa, jangan patah semangat. Terutama kalau misalnya teman-teman penelitian secara mandiri, itu butuh effort lebih banyak. Tapi yang pasti kalau misalnya teman-teman suka dan tertarik dengan bidangnya, uh, worthless apa worth it banget kok ya. Jadi kalau aku dulu ya penelitian tesis sekalipun itu sulit banget nyarinya, tapi pas udah selesai, yang akhirnya aku sidang pertama seangkatan, aku puas banget. Akhirnya yang apa ya, yang waktu dulu tuh orang-orang bilang katanya kan hampir mustahil banget sih ini diteliti karena literaturnya susah banget. Orang juga pas aku tanya-tanya gitu ke kakak tingkat juga bingung. Emang gimana kamu bakal penelitiannya? Itu kan udah aku bingung, nanya ke orang, orang lain juga bingung kan, tambah bingung lagi. Nah, tapi ternyata pas sudah selesai, udah bisa sidang, aku ngerasa puas banget. Wah, akhirnya ya, apa yang selama ini orang nggak percaya, bahkan diriku sendiri nggak percaya, bisa ya jadi sebuah tesis gitu, bisa diteliti dan bisa punya impact buat masyarakat. Oke, segitu aja penjelasan tentang tips mendapatkan judul penelitian. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, bisa banget tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Terima kasih.